Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Akika Yuzani, NIM 21050401113. Di sini saya akan menganalisis putusan kasus pengangkutan laut dalam mata kuliah Hukum Dagang dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Saya mengambil 5 putusan kasus pengangkutan laut. Yang pertama ada putusan PT Jakarta nomor 98 garing PDT garing 2020 garing PT DKI. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung nomor 1162K garing PID garing 2017. Ketiga, putusan PN Medan nomor 839 garing PID B garing 2017 garing PN Medan. Yang keempat, putusan Mahkamah Agung nomor 814 PK garing PDT garing 2017. Yang terakhir ada putusan nomor 52 garing PDTG garing 2018 garing PN Jambi. Saya akan mengambil putusan nomor 52 garing PDTG garing 2018 garing PN Jambi. Dalam analisis putusan ini, penggugatnya yaitu Susanto Chandra, yaitu Direktur PT Inti Cahaya Alam, yang tergugatnya itu PT Pelnas Cakrawala Lintas Persada. Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Mei 2018 dalam register nomor 52 garing PDTG garing 2018 PN Jambi telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada awalnya penggugat dihubungi oleh Edi selaku manajer operasional dari perusahaan tergugat yang menawarkan penggunaan kapalnya milik tergugat yang berlabuh tidak jauh dari Pelabuhan Merak, serta Edi menyatakan kapalnya sedang mencari muatan dan surat-suratnya sudah lengkap. Mendengar penawaran tersebut, penggugat tertarik untuk menyewa kapal tergugat untuk dipakai oleh penggugat mengangkut batu split dari Bojonegoro menuju Kendawangan. Yang kedua, bahwa kemudian tergugat mengirimkan melalui email dokumen surat perjanjian angkutan laut nomor 76-CLP-ICA-5-14 tertanggal 7 Mei 2014 kepada penggugat untuk ditandatangani, akan tetapi surat tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan muatan yang sebelumnya tertulis dead freight 4.000 meter persegi menjadi 3.500 meter persegi, sehingga tergugat mengirimkan perbaikan kembali melalui email surat perjanjian angkutan laut yang telah diperbaiki dengan nomor yang sama, akan tetapi tanggalnya berubah, yaitu tanggal 9 Mei 2014. Yang ketiga, bahwa surat perjanjian angkutan laut nomor 76 garing CLP garing ICA garing 5-14 tertanggal 9 Mei 2014 sudah ditandatangani oleh penggugat dan dikirimkan pada tanggal yang sama melalui email ke kantor tergugat untuk ditandatangani oleh tergugat untuk kemudian diberikan kembali satu rangkap, akan tetapi hingga saat ini tidak pernah diberikan kepada penggugat, sehingga penggugat tidak menyimpan surat perjanjian pengangkutan laut yang sudah ditandatangani penggugat. Sistem penggunaan kapal tersebut adalah freight charter, yaitu sekali pengiriman. Kemudian kapal diserahkan oleh tergugat kepada penggugat pada tanggal 10 Mei 2014 dengan kapal bernama TB Blue Whale 18 dan Berger King Tiger 2702 dengan nilai muatan 3.500 meter kubik dengan harga per meter kubiknya senilai Rp90.000 sehingga total sebesar 315 juta rupiah. Ini dibayarkan secara bertahap sebesar 50% pada saat tanda tangan kontrak dan 50% pada saat kapal bersandar sebelum bongkar. Yang keempat, bahwa setelah penggugat mendatangani surat perjanjian angkutan laut nomor 76-CLP-ICA-5-14 tertanggal 9 Mei 2014, penggugat diminta oleh Edi atau manajer operasional melalui telepon pada tanggal 11 Mei 2014 untuk melakukan pembayaran uang kepada tergugat sebesar Rp100 juta agar kapal milik tergugat tidak dialihkan kepada pihak lain. Uang tersebut kemudian ditransfer oleh penggugat ke rekening tergugat di Bank Mandiri pada tanggal 12 Mei 2014. Yang kelima, bahwa sejak penggugat mentransfer uang sebesar Rp100 juta
ke rekening tergugat, kapal yang dijanjikan tidak juga bersandar untuk melakukan muatan milik penggugat. Yang keenam, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2014, Edi kembali meminta kepada penggugat untuk mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah untuk menambah DP kapal agar kapal tidak dialihkan. Padahal kenyataannya kapal juga tidak bersandar di Pelabuhan Merak. Terhadap permintaan tersebut, penggugat tidak mau melakukan transfer karena kapal yang dijanjikan oleh tergugat tidak juga bersandar di Pelabuhan Bojonegoro, Jawa Barat. Yang ketujuh, bahwa lagi-lagi Edi menjanjikan kembali bahwa kapal akan bersandar sehingga penggugat diminta melakukan transfer uang tersebut sebesar 30 juta rupiah pada tanggal 19 Mei 2014 untuk kepentingan tergugat ke rekening BCA atas nama Novianto, yaitu karyawan tergugat. Setelah penggugat mentransfer uang tersebut, penggugat menanyakan kepada Edi kapan akan bersandar dan dijawab oleh Edi kapal segera bersandar di pelabuhan, akan tetapi kenyataannya kapal tidak bisa bersandar dengan berbagai alasan seperti sedang mengurus dokumen kapal yang sudah mati, mencari kapten kapal, dan kapal sedang diservis. Yang kedelapan, bahwa selain kapal tidak bisa bersandar karena alasan tersebut di atas, diberitahukan oleh agen kapal di Pelabuhan Merak bahwa kapal tergugat yang akan dipergunakan penggugat ternyata dipergunakan untuk mengangkat kargo orang lain oleh tergugat. Yang kesembilan, bahwa dalam periode waktu bulan Mei 2015 sampai bulan Desember 2015, penggugat tidak dapat menggunakan kapal untuk mengangkut muatan miliknya tersebut, bahkan penggugat sudah berulang kali menghubungi baik melalui telepon maupun SMS kepada Edi maupun tergugat bahwa kapal dalam pengurusan surat dan akan tetap disediakan. Yang ke-10, bahwa kemudian penggugat bertemu tergugat di Pantai Indah, Kapuk, Jakarta Utara di akhir Desember 2014, dan pertemuan tersebut lagi-lagi tergugat menjanjikan kepada penggugat bahwa uang yang telah diterima oleh tergugat sebesar 130 juta rupiah tidak akan hilang, melainkan diganti dengan angkutan lain dalam bentuk time charter atau sewa untuk dua unit kapal siap pakai dan surat-suratnya lengkap, beserta kapal tongkang dengan kompensasi kapal tersebut selama 1 bulan, bebas mau dipakai sebanyak berapa kali. Yang ke-11, bahwa atas pertemuan di akhir Desember 2014 tersebut, penggugat bersedia menerima tawaran dari tergugat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pendatanganan perjanjian sewa-menyewa, tugboat, dan tongkang curah antara penggugat dengan tergugat. Yang ke-12, bahwa terhadap perjanjian nomor 001, penggugat diharuskan membayar sebesar 350 juta rupiah untuk periode sewa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015. Penggugat telah melakukan pembayaran lunas kepada tergugat atas biaya sewa tersebut. Nomor 13, bahwa sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan pembayaran tanggal 17 Februari 2015 untuk kapal TB Blue Whale 18 beserta tongkang Bear King Tiger 2702 tidak dapat digunakan dikarenakan izin kapal mati yang diketahui dari agen kapal di Pelabuhan Tanjung Priok yang bernama Muktasin. Kemudian penggugat menanyakan tergugat perihal izin kapal tersebut dan kembali dijanjikan melalui telepon bahwa akan selesai. Yang ke-14, bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 diinformasikan oleh agen kapal di Pelabuhan Tanjung Priok yang bernama Muktasin bahwa surat kapal TB Blue Whale 18 beserta tongkang Barge King Tiger 2702 sudah selesai sehingga sudah bisa digerakkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Merak untuk diisi muatan batu. Yang ke-15, bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 terbit surat persetujuan berlayar nomor K54-238-238-3-2015 atas nama TB Blue Whale 18 beserta tongkang Bear King Tiger 2702 untuk berlayar dari Bojonegoro ke Sukamara, sehingga kemudian kapal berlayar membawa muatan tersebut dan sampai di Sukamara tanggal 14 Maret 2015. Adapun surat persetujuan berlayar tersebut seharusnya diterbitkan berdasarkan dokumen kapal yang masih aktif. Akan tetapi pada kenyataannya dokumen kapal TB Blue Whale 18 beserta tongkang Bear King Tiger 2702 sudah mati sehingga lagi-lagi penggugat harus mengeluarkan uang tambahan untuk koordinasi
pada saat kapal harus bersandar di Pelabuhan Sukamara disebabkan dokumen kapal tersebut ternyata mati. Nomor 16, bahwa setelah kapal bongkar muat di Pelabuhan Sukamara pada tanggal 14 Maret 2015, seharusnya kapal kembali ke Merak untuk mengambil kembali muatan, akan tetapi kapal tidak dapat berlayar atau keluar dari Pelabuhan Sukamara dikarenakan surat persetujuan tidak terbit, sebab dokumen kapal telah mati. Nomor 17, bahwa terhadap perjanjian nomor 002-ICA-CLP 01-2-2015, penggugat diharuskan membayar sebesar Rp275 juta untuk periode waktu sewa sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015, penggugat telah melakukan pembayaran lebih kepada tergugat sebesar Rp320 juta atas biaya sewa tersebut. Yang ke-18, bahwa penggugat setelah tanggal 14 Maret 2015 dihubungi oleh tergugat melalui telepon bahwa memerlukan dana lagi untuk melakukan pengurusan dokumen TB Blue Whale 25 beserta tongkang Berch King Tiger 2501. Kemudian penggugat melakukan pengiriman sejak tanggal 21 Maret 2015 dan tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana diuraikan atas akan tetapi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 tidak terbit dokumen kapal TB Blue Whale 25 beserta tongkang Berch King Tiger 2501 yang hidup. Terlebih penggugat telah melakukan pengisian solar terhadap kapal TB Blue Whale 25 beserta tongkang Berch King Tiger 2501 senilai Rp127.500.000. Yang ke-19, bahwa kemudian dengan meyakinkan tergugat menjanjikan dokumen kapal tersebut akan segera selesai pengurusannya, sehingga tergugat melalui sekretarisnya yang bernama Sulha meminta kepada penggugat untuk memberikan uang kembali, akan tetapi penggugat tidak bersedia lagi memberikannya. Upaya tergugat meminta uang kepada penggugat tidak berhenti dikarenakan pada tanggal 2 Juni 2015 melalui SMS, sekretaris tergugat menginformasikan kepada penggugat bahwa surat kapal telah selesai, sehingga atas dasar pemberitahuan dokumen kapal sudah selesai, selanjutnya penggugat percaya dan kembali mengirimkan uang sebesar Rp150 juta untuk membantu tergugat dalam pengurusan dokumen kapal. Yang nomor 20, bahwa kemudian surat kapal yang dinyatakan oleh sekretaris tergugat sudah selesai selanjutnya dikirimkan kepada penggugat dan pada tanggal 7 Mei 2015 diketahui palsu dokumen kapal untuk tongkang Berch King Tiger 2501 sehingga kapal tersebut kembali tidak dapat izin berlayar. Nomor 2, yang ke-21, bahwa dengan maksud untuk terus mengelabui penggugat diperbarui kembali perjanjian nomor 001 dengan perjanjian sewa menyewa, tugboat dan tongkang penggugat dengan tergugat nomor 003-ICA-CLP 01-5-2015 tertanggal 5 Mei 2015 dan perjanjian nomor 002 dengan perjanjian sewa menyewa tugboat dan tongkang curah antara penggugat dengan tergugat nomor 004-ICA-CLP 01-5-2015 tertanggal 5 Mei 2015, akan tetapi kapal tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jambi tidak dapat dipergunakan oleh penggugat. Selanjutnya, yang ke-22, bahwa sejak bulan Mei 2015, penggugat meminta kepada tergugat agar kapal diberikan kepada penggugat sesuai kontrak, namun tidak pernah diberikan. Sehingga akhirnya penggugat melalui kuasa hukumnya meminta pengembalian uang yang sudah ditransfer kepada tergugat sebesar Rp820 juta, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh tergugat. Selanjutnya yang ke-23, bahwa atas kejadian tersebut penggugat telah melaporkan tergugat ke Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nomor laporan TPL-17-3-2016-PMJ-Dit tanggal 15 Februari 2016 dengan pasal dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Yang ke-24, bahwa akibat dari tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp912.500.000. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat
untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi kepada penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sebesar Rp15.412.500.000 kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. Yang keempat, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Orang Kayu Tingai, nomor 103, Talang Banjar, Jambi, 2 buah kapal yang masing-masing bernama kapal Blue Whale 18 beserta tongkang Mercy Tiger King 2702 dan kapal TB Blue Whale 25 beserta tongkang Mercy King Tiger 2501. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp1.000.000 per hari jika tergugat lalai menjalankan isi putusan. Yang keenam, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari tergugat. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang terakhir, mengadili. Dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara ini menolak gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk sebagian, menyatakan sah pada perjanjian angkutan laut nomor 76/CLP ICA-5/14 tertanggal 9 Mei 2014, perjanjian angkutan laut nomor 001/ICA-CLP 01/1/12015 tertanggal 29 Januari 2015, perjanjian angkutan laut nomor 002/ICA-CLP 01/2/12015 tertanggal 4 Februari 2015. Selanjutnya, perjanjian angkutan laut nomor 004/ICA-CLP 01/5/12015 tertanggal 4 Februari 2015. Menyatakan tergugat, rekonvensi atau penggugat konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp973.500. Baiklah, ini adalah analisis putusan kasus pengangkutan laut yang saya ambil dalam putusan nomor 52/PDTG/2018/PN Jambi. Sekian analisis kasus dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.